Beda, keren. Dikira Najwa Shihab nih. Selamat sore Bu Susi, selamat sore. Selamat sore Ibu. Kabar YouTube. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore semua. Sehat ya. Aduh. Kayaknya Ibu Nur tambah muda nih. Oke, Susi batuk. Selamat sore Bu Nani, Pak Niko. Selamat sore Pak Ju. Apa kabar? Selamat sore Bu Ida. Selamat sore ibu-ibu yang cantik yang udah mandi ya. Memang situ mandi. Loh, ada yang belum sempat mandi. Waduh, kamu aja. Gak ngomong itu. Kalau mandi nggak kelihatan kok. Kayak saya waktu itu. Pak Jumadi sekarang kiri. YouTube sudah ngeling. Iya dengan Bu masing-masing ya dengan Bu Priscilla. Halo, Nani. Bu Susi ada Mbak Bu Ibu Diana. Rona, selamat sore Pak Rona. Selamat sore Ibu Su. Saya HP jadi nggak kelihatan itu gambarnya. Selamat sore Bu Nani. Selamat sore. Kucing lah. Niko angkat kaos jadi perutnya kelihatan. Angin. Bukan pakai itu aja. Udah jam 6. Pakai itu aja, sayang. Ketua belum ya? Sangatin ya. Iya. Iya, Pak Jarudin belum. Bu Mulyadi kok sendiri? Biasanya banyak teman Bu. Iya tuh dibikin belakangnya, bikin apa? Blur. Dibikin blur. Tapi ada nggak Bu Mulyadi sendiri atau ada teman? Bumul sendiri. Sendiri. Selamat sore hujan prosesnya Bu. Ika. Di sini Bu Susilo hujan jadi belum ada yang datang. Oh, hujan ya. Oke. Khusus Baru angin. Menunggu Sonten. datang. Yang sonten Bu. Bu sehat Bu. Horas Pak Ketua. Tuhan. Lagi melatih. Halo Bu Ani. Sonten. Bumul baru jutaan. Halo. Pak Ronat lagi Halo. libur atau lagi bolos kuliah? Beda. Sehat semua. Bu Sudah selesai, Pos, Pak. Bu Anit. Apa Bu? Pak Ronat sudah beres. Selamat sore. Selamat Bu sore. Rona, Bu Diana. Ya, Pak Sur, Sugeng Sonten, Bu Nani. Bagus. Pak Niko, sehat Pak Niko. Amin, amin. Sehat. Sehat. Wah, gitu. Ayo jalan-jalan lagi. Ayo. Ini Bu Hasan dengan Bu Lisya ya? Udah, nggak ada suara. Bu Lisya ya? Oh, Mungkin YouTube, Bu. Ada di ini ya, lagi ada di Sarimulya ya Bu ya? dipencet nggak yang call itunya? Masih di tempat kontrakan Bu? Masih sehat ya, Yusuf. Iya, boleh. Halo Bu. Bu Santai. Iya. Sonten. Selamat datang Bu. Bu Nani ada Bu Lisya itu Bu Nani Ya. bersama Bu Hasan. Udah lama sekali nggak ketemu ya. Iya, itu kuliah Semua ya. Bu. Siapa Bu? Bu Miskin. Bu Miskin. Lisya Bu. Yang di Sarimulya. Iya, iya, Bu Miskin. Sudah lama nggak ketemu kita. Itu yang sama Bu Hasan itu ya, Bu? Yang dengan Bu Hasan, iya. Anu, Yang rumahnya dekat Bu Yono Bu, yang kita waktu ke Bu Yono, yang buat peyek ya Bu ya. Iya. Iya, betul, betul. Aku pikir siapa tadi? Lupa ingat. Biasanya di Pamulang ya. Iya, iya, iya. Nantilah bulan depan diperhatikan. Iya.
Suaranya di Bu Hasan tidak terlalu terdengar ya. Kenapa ya? Kurang keras apa ya? Bu? Enggak itu Bu Nani, Bu Cengki itu. Selamat malam Ibu. Di tempat kumpul ada beberapa orang, cuma dibikin blur tuh settingan itu. Kalau pakai blur begitu. Ya settingan kameranya, Bu. Iya. Yang nyeting kali nggak ada di situ, jadi Bu bingung. Endro, aduh Bu Endro. Endro itu. Apa kabar? Bu Endro ada. Ini kalau pakai HP mesti nutul titik satu-satu biar ketemu. Bapak Darman jambule wis ganteng. Filosof ya. Jambule. Sugeng sonten, Bu. Sonten. Sonten, Pak. Rapat dan persiapan. Bu Erna, Sore, mana Bapak Bu? Ibu. Sore. Halo, Lis, selamat sore. Pak Sam dan semuanya. Banyak banget. Sore semuanya. halo, Semangat hasibuan, selamat sore. Malam. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore Ibu Nur. Sore. Bu Susi, Pak Jarudin ada di tempat, Pak? Sudah ada. Ibu Iren, selamat sore Ibu Iren. Halo, selamat malam. Bu Susi. Ya, selamat malam Bu. Halo, Sudah jam. Halo Ibu, selamat malam Bu. Malam. Bu Nur. Iya. Selamat malam. Ya, Ronald Setion. Pak Samosir YouTube-nya udah Oras. ya. Sudah ngeling. Sudah jam 18 lebih. Maka kita bisa mulai. Nah, ini YouTube-nya. Bisa Bu. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Mari. Kita bisa mulai ya Pak ya. Selamat malam Bu Ida. Ya. Selamat malam. Sudah bisa mulai kayaknya Bu Ida. Baik Bu. Iya, Pak Jarudin sudah hadir. Pak Sam mungkin yang itu dulu ya, yang apa? Ibu. Ya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung melalui Zoom pada persekutuan Komisi Usia Lanjut pada petang hari ini. Saat ini kita akan segera memulai ibadah kita sore ini. Mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu semua, nanti yang menyanyikan pujian itu adalah Pak Samosir dan Pak Marpaung aja. Yang lain boleh ikut nyanyi, tapi mic-nya tolong di mute ya, biar suaranya nggak kejar-kejaran. Jadi pada saat nyanyi kita mendengarkan suara indah dari Pak Samosir dan Pak Marpaung. Kita boleh nyanyi sendiri di rumah masing-masing dengan mute keadaan mic-nya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai kita akan memasuki saat teduh. Mari kita bersaat teduh sebentar. Jadi mic-nya tolong mute ya, biar suaranya enggak. Baik, saatnya kita masuk ke yel-yel. Bapak Ibu semua boleh berdiri, boleh dengan duduk. Kita mulai yel-yel kita. Usia lanjut,
beriman, sehat, sukacita, usia lanjut, peduli, cerdas, dan berarti. Karena tua itu anugerah. Mohon Bapak Ibu mulai mic-nya di-mute. Kita akan memasuki pujian yang pertama dari PKJ 216. Silahkan Pak Samosir. Bentar, saya mute dulu, tapi ya co-host boleh nge-mute. Tolong dibuka Pak Sam suaranya sendiri. Saya mute all. Oh iya, saya mute, Ibu mute hari ini. Oke, silakan ya. Nanti Ibu yang mantau ya. Iya, iya. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, telah melampaui akal di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu Ida di-unmute dulu, Bu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh bertemu satu sama lain untuk persekutuan bersama, meskipun melalui Zoom. Bapa, kami menyadari keterbatasan kami yang kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, mohon Engkau ikut campur tangan pada acara sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum masuk dalam firman, kita memuji nama Tuhan dari NKB 140. Silakan Pak Sam.
Belum di unmute Bu Ida. Lupa-lupa aja Pak, maklum Pak. Bapak Ibu terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh Mas Sandi. Silahkan Mas Sandi, dipersilahkan untuk menyampaikan firman-Nya pada sore hari ini. Monggo. Zoom. Hitam Mas Sandi belum unmute ya, sudah. Nggak ada suaranya nih Mas Sandi. Mas Sandi belum dibuka. Masih mencoba. Ini masih muter-muter kayaknya nih. Kalau di gereja jaringannya agak susah. Jaringannya. Nah, dipakai OBS sih. Sudah. Wah, silakan. Suaranya nggak ada. Suaranya Mas. Suaranya nggak kedengaran. Suara Rono. Mas Sandi, suaranya belum masuk. Ora ono. Belum dicolok. Oh iya. Sebentar. Lupa ya. Bentar. Halo, tes cek suara saya sudah masuk? Ya. Sudah. Iya, kemarin mic-nya saya matikan waktu lagi persiapan dengan pendeta-pendeta. Lupa belum saya nyalakan. Oke, terima kasih Bapak Oma atas kesempatannya. Ya, kita siapkan hati kita terlebih dahulu dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih. Karena pada malam hari ini Engkau sudah memberikan kami sebuah waktu untuk dapat berkumpul bersama dalam media daring ini. Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan, Tuhan berikan kami sebuah anugerah selalu agar kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, selamat malam Opa-Oma semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Sandi karena ya saya pertama kali berjumpa dengan Opa-Oma di sini. Ada beberapa yang sudah tidak asing karena sudah bertemu di wilayah atau sudah bertemu dalam komisi yang lain. Tapi kalau di komisi usia lanjut, saya pertama kali berada di sini. Nah, saya sudah 2 bulan. Jadi ini bulan ketiga saya. Bulan depan bulan terakhir. Cuman singkat Opa-Oma. Nah, saya tuh suka tiap kali mimpin usia lanjut dimanapun ya, karena saya sendiri tuh sudah nggak punya Opa-Oma di rumah.
sudah nggak ada semua. Jadi kalau ketemu opa-oma yang banyak ini kayak opa-oma saya jadi ada dan banyak begitu. Saya suka sekali gitu. Ya, asal saya dari Jawa Timur, jadi saya juga sakit kalau diajak ngomong bahasa Jawa, Bapak Ibu. Gitu. Nah, oke, kita akan membaca bersama bacaan kita yang terambil dari Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan yang ke-24. Akan saya bacakan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, perkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Karena ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu, dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya Yang Kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan, lihatku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Nah, Opa-Oma sekalian, ketika saya membaca dari ayat yang sudah diberikan dari pengurus school begitu tentang juga tema hari ini, saya tiba-tiba langsung teralihkan dengan salah satu kalimat yang ada di ayatnya yang ke-18, yaitu sampai masa tuaku dan putih rambutku begitu. Sebenarnya Mazmur ini menceritakan bagaimana pada waktu itu penulis Mazmur begitu memberikan sudut pandang bahwa bersyukur itu atau belajar tentang bersyukur itu adalah hal yang harus selalu dilakukan. Bahkan ketika bicara soal belajar keimanan, akan selalu dilakukan dari masa kecil hingga masa senior, begitu saya bilang kan. Sampai masa tuaku di sini digambarkan dan sampai putih rambutku. Nah, mengapa hal ini menjadi sangat penting atau menjadi sangat perlu, atau bahkan bisa disyukuri sebagai suatu hal yang sangat luar biasa? Karena menjadi tua dalam konteks bahasa Israel pada waktu itu bukanlah suatu hal yang mudah, Bapak-Oma sekalian. Kita tahu pada masa dituliskan Mazmur itu kira-kira 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu, ya. Jadi 2.000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir juga. Menjadi tua itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, kenapa demikian? Pada waktu itu belum ada sanitasi. Isinya apa? Masih perang dan sebagainya. Belum lagi sakit penyakit yang datang silih berganti. Hanya sebagian kecil orang yang dapat merasakan indahnya menjadi orang tua. Begitu ya. Jadi masa waktu pada waktu itu dituliskan ya, kira-kira kurang lebih orang hanya hidup sampai usia 30 atau 40 tahun mayoritas. Belum lagi kalau ketemu dengan konflik yang ada. Atau kita lihat kayak masa pengasingan di Babilonia begitu. Yang pasti, orang-orang yang sudah memasuki masa tua tidak akan bertahan lama. Nah, oleh karena itu pemazmur ingin memberikan sudut pandang bahwasannya menjadi tua adalah suatu anugerah yang sungguh luar biasa. Begitu.
Nah, dari sini lalu kita sadari untuk menggumulkan tema kita. Lah kalau sudah tua, ya, karena ya saya sadar sendiri, oma opa sekalian yang berada di sini begitu, saya masih muda, umurnya masih 24 tahun, bahkan menikah pun belum begitu. Kalau dibilang bagaimana masa tua itu saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi tua. Tapi oma sekalian yang ada di sini pasti sudah pernah berada dalam usia saya begitu. Oleh karena itu, apa yang saya berikan di sini lebih kepada sharing saja, lebih kepada memberikan pemahaman secara akademis maupun teologis saja. Nah, yang pertama yang kita dulukan di sini, tema kita bersama, kita akan membahas soal doa. Nah, definisinya jelas, opa-oma yang berada di sini pasti sudah lebih tahu begitu kan? Doa itu ya apa? Doa itu adalah upaya berkomunikasi dengan Tuhan, gitu. Nah, oleh karena itu, dalam ayat yang lain, kita sama-sama tahu dan mengenal. Mungkin sudah 60 tahun atau 70 tahun ya, sudah diulang beberapa kali, bahwasannya doa itu adalah nafas orang beriman. Setiap orang Kristen, ya sudah pasti harus berdoa setiap saat, setiap waktu. Nah, oleh karena itu terus kita gumulkan bersama. Lalu, apa yang mau didoakan? Begitu kan kalau sudah masuki masa tua atau sudah masa dewasa. Kalau masih muda kayak saya, doanya jelas begitu kan. Tuhan berkatilah, semoga kelak Mas Andi dapat jodoh yang baik. Nah, begitu. Atau Tuhan, biarkanlah dalam kondisi saat ini yang masih menjadi setengah mahasiswa, besok tidak makan Indomie lagi, begitu ya. Itu adalah doa anak muda, kas anak muda begitu. Ada yang selalu diminta. Nah, lalu bagaimana dengan doa yang kalau kita sebagai sudah menjadi senior, lalu apa yang didoakan? Nah, kalau orang Jawa bilang menjadi tua atau menjadi senior itu wis tuwuk ya, dengan dunia, sudah kenyang dengan pengalaman hidup dunia ini. Nah, oleh karena itu saya akan men-sharingkan Bapak Ibu. Ada sebuah lukisan yang menarik. Ini saya kemarin mencari gitu kan, menemukan lukisan yang menarik yang diambil dari tahun 1918. Nah, di sini kalau mau dilihat nih tahun 1918 di sini ada yang sudah lahir belum? Wah, saya membalik biasanya kalau Pak omong gitu, kalau tanya yang lebih muda kan begitu. Ayo, tahun 83 Mas Andi sudah lahir belum? Begitu. Nah, sekarang saya balik nih. Tahun 1918 apakah di sini ada yang sudah lahir? Belum ya? Pasti belum ada. Nah, ini mungkin zamannya mamah atau papa dari opa-oma di sini begitu kan. Nah, tahun 1918 muncullah sebuah lukisan. Ya, pada waktu itu lukisan ini dibuat oleh yang disebut seniman yang bernama Erik Enstrom. Gambarnya di sini adalah seorang tua-tua atau seorang opa yang sedang berdoa. Di waktu dia berdoa di situ, ya, kalau nggak kelihatan boleh didekatkan oma gambarnya. Nah, nggak apa-apa kok. Nah, di situ diperlihatkan di mejanya itu ada beberapa barang tuh. Yang pertama ada roti, yang kedua di situ ada bubur, ya, ada pisau, dan yang paling menarik di situ ada Alkitab, begitu. Nah, gambar ini awalnya terlihat biasa saja. Bahkan opa-oma yang ada di sini pada masa itu gambar ini tuh tidak berharga sama sekali. Jadi disimpan tuh sama si Erik Enstrom itu, disimpan gambarnya saja. Akhirnya di tahun 1996, kalau saya tidak salah, tidak lupa, tahun 1996 ada seseorang yang menemukan gambar ini, gitu. Nah, pada masa itu Erik Enstrom masih hidup, gitu, Erik Enstrom.
Lalu dia bilang, gambar ini adalah suatu gambar yang sangat luar biasa nih, ternyata. Gambar ini judulnya Grace. Grace itu anugerah ya, Opa-Oma. Grace. Nah, ini gambar yang sangat luar biasa nih, gitu kan. Lalu Eric Enstrom pun diundang. Gambar ini menjadi sangat terkenal, gambar Grace ini, dengan menunjukkan tema kesederhanaan. Nah, lalu ketika ditanya Eric Enstrom, apa sih yang Anda lihat dari gambar ini? Nah, si seniman ini berkata begini, Opa yang saya gambar ini tidak memiliki banyak barang duniawi, tetapi dia memiliki lebih dari kebanyakan orang karena dia memiliki hati yang bersyukur. Ya, Opa-Oma, gambar itu terlihat biasa saja, tetapi kalau dilihat lagi ya, Opa-Oma yang ada sekalian, gambar ini menunjukkan kesederhanaan yang sangat luar biasa dan menunjukkan apa sih yang kira-kira dalam masa tua itu miliki. Hanya cukup sebuah makanan, hanya cukup sebuah, kalau di situ ya, minuman begitu, dan Alkitab sebagai pegangan iman dalam keberdoaan. Kesederhanaan yang dimiliki dalam masa tua, kesederhanaan yang disyukuri dalam masa tua. Oleh karena itu, sang seniman ini ketika ditanya ya, kira-kira apa sih yang Opa itu doakan gitu dalam lukisannya, maka lahirlah ini, Bapak Ibu. Ini adalah suatu doa yang lahir dari gambar ini. Akan saya bacakan kepada Opa-Oma sekalian. Tuhan, mungkin ada banyak rumah yang lebih besar dari rumahku. Mungkin ada meja yang lebih lebar, dengan makanan dan minuman yang melimpah. Mungkin ada kekayaan. Mungkin ada kemudahan di setiap sisi. Dan mungkin ada jaminan fisik bahwa hari besok akan membawa lebih banyak lagi. Tetapi Tuhan, saya merinding ketika membaca kalimat ini, Bapak Ibu. Engkau telah menyertaiku dan menyediakan kebutuhan yang aku perlukan. Atas jaminan itu aku bersandar pada keyakinan bahwa Engkau akan memberkati kehidupanku. Jika aku dapat melakukannya dengan kemampuan terbaik, maka aku akan melanjutkan. Dan kalimat terakhir sebagai penutup doa ini adalah, saya sudah puas. Amin. Opa-Oma sekalian, sungguh sangat luar biasa. Dan ketika saya mencoba membaca doa ini begitu kan, hal ini selaras dengan apa yang Mazmur tuliskan dalam bacaan kita. Bahwasanya bersyukur dalam doa itu adalah suatu hal yang harus terus-menerus dilakukan. Jika pemazmur tuliskan tadi ya dalam bacaan kita, bagaimana ia bersyukur sampai akhir rambutku, sampai masa tuaku, sampai putih rambutku. Keadilan yang dilakukan Allah tidak ada berkesudahan. Doa dalam masa tua salah satunya adalah terima kasih atas segala apa yang sudah dilalui dan dimiliki. Dan ditutup dengan sebuah kalimat, saya sudah puas. Saya mencoba membayangkan begitu. Saya sebagai anak muda, Opa-Oma sekalian, saya itu pernah iseng begitu kan ngobrol dengan beberapa teman. Kalau dalam masa tua kira-kira kita ngapain dia? Atau kita sedang melakukan apa ya begitu. Lalu saya pun teringat dengan opa saya dulu ketika masih hidup. Apa sih yang opa lakukan tiap hari begitu? Ya opa lakukan tiap hari dulu
mbah saya yang dilakukan tiap hari apa? Bangun tidur, lalu apa nyemprotin burung begitu kan, burung piaraan, lalu baca Alkitab, sebelum tidur juga baca Alkitab, lalu ya hal-hal yang lain, bikin teh tawar, membuat teh tawar diminum. Nah, hal yang tidak bisa dibayangkan dalam masa kami sebagai anak muda dalam masa tua adalah tetap membaca Alkitab, karena sebagai usia muda membaca Alkitab itu adalah suatu hal yang mungkin hanya selingan begitu ya. Masa tua kira-kira apa sih yang bisa kami lakukan begitu? Dulu mau olahraga pun ya mungkin sudah tidak bisa. Mau menonton TV pun ya sudah beritanya sudah mulai macam-macam begitu kan. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Ternyata pada akhirnya iman adalah suatu hal yang dapat bukan hanya melengkapi, tetapi mengisi hari-hari dalam masa tua. Nah, saya membayangkan ya, pada akhirnya salah satunya adalah Alkitab menjadi bacaan yang sangat luar biasa. Lukisan daripada Erik ini adalah suatu gambaran. Masa tua adalah hal yang sangat indah dan dapat menjadi rasa bersyukur yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, opa, oma, semua yang ada di sini, itu saya tidak bisa bersharing cukup banyak begitu, tetapi beginilah sudut pandang saya sebagai muda-muda. Ketika mau dibandingkan bagaimana keimanan kami dengan keimanan opa oma semua, sudah jauh pasti lebih banyak. Tetapi satu hal yang pasti, bersyukur itu tidak mengenal usia, berdoa tidak mengenal usia, belajar tentang keberimanan tidak mengenal usia. Jika yang muda-muda berdoa supaya mendapatkan banyak hal, biarkanlah opa-oma yang ada di sini berdoa dalam kepuasan yang sudah ada. Ya kalau mau ditanya sama yang muda, ya le atau nduk gitu, opa-oma itu sudah tua, sudah kenyang. Sudah saatnya kamu yang melanjutkan setiap sisi dunia yang ada. Biarkanlah opa-oma yang ada di sini bersyukur dalam masa tuanya. Amin, opa-oma yang semuanya. Silahkan jika ada yang mau sharing atau mau memberikan pendapat atau memberikan cerita-cerita yang ada, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, terima kasih. Penyampaian firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilahkan yang mau bertanya langsung kepada Mas Andi. Monggo, siapa yang masih ada ganjelan atau ada yang perlu diperjelas oleh Mas Andi, dipersilahkan untuk menanyakan langsung. Mas Susi tadi sudah angkat tangan. Oh iya, monggo. Ya. Monggo, Bu. Saya tepuk tangan Mas Andi. Oh, saya pikir angkat tangan Mas Susi. Oh iya, masa ini ya. Renungan anak muda yang hebat, puji Tuhan. Makasih. Terima kasih juga Mas Susi. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Itu. Mau tanya boleh? Boleh. Silakan Bu Merlin. Ya, selamat sore, shalom semua. Mas Andi, itu tadi dibilang doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya, betul. Boleh saya bilang dua arah atau? Boleh. Dua arah. Kenapa? Meskipun kita nggak dengar suara Tuhan, kita yang berdoa, kita yang berbicara, tapi itu komunikasi dua arah ya. Komunikasi. Nah, ini yang menarik. Terima kasih ya, Mbak. Gimana Mas? Ya. Kita memang menghayatinya itu sebagai komunikasi dua arah begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita seakan mendengar begitu ya, atau menerimanya itu jawaban dari Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita dalam berdoa seringkali hal yang pertama, salah satu yang tidak pernah lupa kita ucapkan adalah kita bersyukur. Ya. Karena dengan adanya ya sekarang ini di usia yang tak lagi muda, atau saya lah memberikan sudut pandang saya sebagai anak yang muda begitu.
yang Tuhan sudah berikan kepada saya setiap hari, itu adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tapi, Mama Melin, itu adalah salah satu cara. Ada juga beberapa dari kita yang mungkin mendapatkan anugerah atau talenta, dapat mendengar atau pernah Tuhan berkomunikasi dengan cara yang luar biasa begitu, lewat mimpi atau mendengar suara. Nah, itu saya juga tidak bisa menolak. Ya, mungkin ada begitu. Nah, itu adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan begitu. Nah. Ya, kebanyakan kan kalau dalam doa komunikasi kita dengan Tuhan ya kita bersyukur ya memang. Tapi kan banyak kita juga meminta ya sama Tuhan. Jadi kadang-kadang memang kita nggak dengar suara Tuhan secara langsung. Tapi saya pikir kalau kita misalnya memang bersyukur, selalu bersyukur ya. Bangun tidur juga bersyukur banget. Tapi kita selalu kan kalau kita meminta, saya melihat bahwa memang kita ngomong kita dalam doa. Saya nama Bude ini teman akrab saya. Ya. Jadi jawaban Tuhan, saya melihat jawaban Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan menjawab gitu di dalam apa yang misalnya kita minta, terutama kalau ada saudara yang sakit, ada teman yang sakit, kita langsung berdua nih, Bunda kita doain ini gini. Nah, di situ saya melihat bahwa Tuhan menjawab meskipun tidak ngomong ya. Gitu. Ya, jadi komunikasi dua arah ya. Ya, karena itu ini yang membedakan doa kita dengan doa teman-teman kita begitu. Ya. Karena doa teman-teman kita salah satunya dihayati sebagai meminta kepada Tuhan gitu. Nah, meminta itu hanyalah salah satu cara berkomunikasi. Ya. Tetapi yang paling penting adalah kita menghayati bahwa doa itu adalah komunikasi kan. Ya. Gitu. Karena kan nggak selalu kalau komunikasi itu minta. Nanti saya selalu bilang sama Bude, kita kali ini berdoa jangan minta-minta deh, cuma bilang terima kasih. Iya, bahkan terkadang Ibu, ya saya nggak tahu karena saya masih 24 tahun ya. Saya yakin Oma-Opa di sini sudah sangat berpengalaman di sini. Kadang. Oke, terima kasih Mas Andi. Iya, kadang itu kita nggak minta Ibu ya, tapi tiba-tiba Tuhan memberi gitu loh. Itu pasti sering itu. Gila sih, luar biasa memang. Makasih, Mama Melin. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Bapak Ibu terkasih, masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Boleh menambahkan aja. Siap. Ya, boleh. Ya. Jadi saya setuju bahwa doa saya adalah boleh. Terdengar suara saya? Pak Ronald ini, bukan? Terdengar suara saya? Terdengar ini dengan Pak Ronald? Ya, betul. Oke, silakan Pak. Ya. Mas Andi dengar nggak Mas Andi? Terima kasih Mas Andi. Dengar, saya dengar. Ya. Lanjut Pak. Jadi saya setuju bahwa doa adalah komunikasi dua arah antara manusia dan Sang Penciptanya. Ya. Nah, dalam setiap doa kita sebenarnya Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab apa yang kita sampaikan. Karena Ia adalah Bapa yang baik. Nah, melalui doa kita menyampaikan segala permohonan kita. Bukan untuk yang kita ingini, tetapi untuk yang kita butuhkan. Nah, memang terkadang kita sering sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi melalui doa yang tetap yang kita lakukan terus-menerus, kita belajar menyesuaikan keinginan dan hidup kita dengan kehendak Tuhan kita. Nah, Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi intinya di sini saya ingin mengatakan, saat kita berdoa, jangan berdoa untuk apa yang kita ingini, karena itu menunjukkan kedagingan kita. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih, Bapak Ronald.
Luar biasa. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Ini tadi ada deh. Ada satu lagi ya? Iya, Bu Nani nih. Oh, monggo Bu Nani. Ya, ini aku mau cerita dengan pengalaman buat anak muda. Makasih banyak. Ya, sebetulnya berdoa itu kita tuh harus ada hubungan erat dengan Tuhan dulu, ya. Kita ada hubungan erat dengan Tuhan, bagaimana sikap kita pada Tuhan. Ini pengalaman saya pada waktu saya masih bujangan nih, Mas Andi. Saya berdoa terus terang aja singkat. Tapi sebetulnya sebelumnya tuh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, akhirnya saya doa singkat, Tuhan, kalau Tuhan memberikan teman hidup buat saya, malam ini juga saya terima. Langsung ada di dalam doa itu ada Tuhan yang muncul. Berdoa yang muncul. Ini pengalaman pribadi, ya. Itu kayak seperti di layar televisi itu muncul, baca Mazmur sekian itu sampai ini apa Tuhan? Saya bilang ngomong sama Tuhan. Ini apa? Baca terus itu muncul itu dengan hal yang sama dengan dari Mazmur. Terus itu ya. Terus akhirnya kalau memang ini dari Tuhan, saya akan baca. Akhirnya saya baca sampai 3 kali. Nah, saya klaim ini memang benar-benar jawaban doa. Ya, Tuhan, saya percaya ini dari Tuhan dan malam ini juga saya sudah menerima teman hidup buat saya. Saya sendiri itu sampai saya bersungkur sujud di bawah di karpet itu seperti orang sholat itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Sampai tengah malam, saya memang siapkan waktu. Saya seperti mau pergi ketemu raja. Saya pakai baju yang bagus, saya dandan, saya berdoa. Itu benar-benar itu saya alami. Bagaimana Tuhan itu ada di depan saya. Akhirnya apa? Udah amin, saya aminkan. Saya masuk di kamar. Seperti itu rebahan, ada suara. Besok ada yang telepon, itulah teman hidup kamu. Itulah teman hidup kamu. Itu berulang-ulang. Saya sendirian, memang di rumah saya sendirian. Terus saya lihat Tuhan, kalau memang ini suara dari Tuhan saya percaya. Tapi kalau memang ini bukan suara dari Tuhan, saya usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Mas Andi, itu suara belum selesai. Tiba-tiba setengah 12 jam 12 malam lah. Ada yang ngetok pintu. Tengah malam. Itu teman saya bilang, bukakan pintu. Jangan, saya nggak mau. Kamu laki-laki, saya perempuan sendiri di rumah. Penting ini Mbak. Penting. Dia bilang gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya buka pintu. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Nah, ringkasnya, dia dari Sukabumi ketemu dengan temannya dia. Pada waktu sore itu dia berdoa, mengenalkan aku punya kakak namanya Nani, begini bla 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 bla. Dia akhirnya mereka berdoa. Sampai di sini dia katakan itu ada yang mau kenalan, namanya Pak Niko, begini gitu. Saya kaget. Loh, tadi ada suara begitu kok tiba-tiba masih ada suara dengar kok itu datang, orang itu datang. Akhirnya bicara-bicara ya kami akhirnya berdoa malam itu. Benar hari Seninnya percaya. Halo? Kok suaranya hilang? Oh, sepertinya nge-freeze ya, Bun Oma Nani. Halo, sudah Oma? Bisa tadi saya mana? Terima kasih. Ya. Ini kok begini sih ada cerita. Terima kasih Bu Nani, cerita yang bagus sekali. Ya. Ini saya Samsung Indonesia terhenti tadi saya nih. Masih akan diteruskan atau sudah selesai? Udah.
Enggak, Udah ini selesai. HP saya kok udah masalah HP saya. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik. Terima kasih Oma. Terima kasih Wah, Bu Nani. ini Luar biasa. betul. Silakan. Ini malah saya yang dapat banyak pelajaran nih dari ini sama apa saya sekarang ini. Jadi belajar. Betul. Iya. Mari. Jodoh nggak baik. Amin. Mari. Apa yang lain silahkan. Waduh. Ya, kalau saya bilang Mas Sandi berdoa biar cepat dapat jodoh, gitu. Terima kasih Pak Sibuan. Terima kasih. Dapat jodoh, dapat apa namanya? Dapat penempatan menjadi pendeta gitu loh, Pak. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan cerita yang sangat menarik dan boleh dijadikan sedikit modal oleh Mas Sandi. Doaku selalu untukmu, Mas Sandi. Amin, Pak Dharma. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama, ketiga, dan keempat. Mohon Bapak Ibu di-mute. Yang bernyanyi adalah Pak Samusir dan Pak Marpaung. Monggo Pak Samusir. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memasuki waktu kesaksian. Acara kesaksian saat kesaksian ini diberikan pada 2 orang, masing-masing memberikannya 5 menit. Silakan kalau ada yang akan memberikan kesaksian. Bisa tunjuk tangan.
Andi. Kesaksian Bu Nanik aja diterusin. Iya, sudah seperti kesaksian ya Pak Ronald ya tadi ya. Happy endingnya belum soalnya. Happy endingnya Pak Niko tadi pura-pura nggak dengar. Nah. Pak Niko melengos pura-pura nggak dengar. Oh Pak Niko nggak pura-pura nggak dengar ya Pak. Aduh. Pak Niko udah ditolong-tolong sama Bu Nani. Mari Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan kesaksian dipersilahkan. Bu. Belum ada? Pak Amin? Bu. Monggo, monggo. Monggo Pak Amin dipersilahkan Pak. Tapi ada Bu. Kalau doa saya, mampukan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Saya berdoa juga, saya nanti kalau punya istri yang bisa bekerja. Ternyata bisa dapat. Bisa golek duit. Iya, 3 bulan jadi. Jadi perkenalan 3 bulan langsung jadi main. Nah, begini Ibu yang terkasih. Dan apapun juga saya hanya berpikiran, wah saya nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau ini gimana ya. Ternyata ada jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bagaimana? Akhirnya apa yang saya inginkan itu dijawab oleh Tuhan semuanya. Bagaimana, ya mungkin sudah berulang kali, bagaimana jadi Kristen itu tertib, khusyuk, itu sudah dijawab. Tahun 86, 87 saya baptis. Nah, terus semuanya udah dijawab keinginan saya. Nah sekarang dalam doa saya hanya satu, mampukan kami apa yang sudah Tuhan berikan pada kami, mampukan kami untuk mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kabulkan keinginan kami ini. Dan saya juga percaya dan yakin Tuhan pasti akan memampukan dan menggenapi akan kekurangan dan kelemahan saya, seperti halnya Tuhan menjamah menyertai perjalanan hidup saya sekeluarga hingga sampai saat ini. Dan begitulah ibu-ibu yang terkasih, saya doanya dulu itu hanya batin. Wah saya nanti kalau gini gimana ya. Ternyata Tuhan menjawab, semuanya itu dijawab. Sampai sekarang pun, maka oleh karena itu kelanjutan doa saya, mampukan saya melakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan saya. Mampukan saya menjadi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu sebagai keluarga Allah yang baik dan benar, menjadi saksi Kristus yang benar dan selalu melayani dan rendah hati. Itulah doa-doa saya setiap saat berdoa kepada Tuhan. Jadi sebagai ungkapan syukur akan berkah-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati, kami rasakan, kami lalui hingga sampai saat ini. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian dan cerita saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Bapak Ibu terkasih, saya kira kita cukupkan ya kesaksian tadi. Bu Nani juga sudah rasanya sudah termasuk salah satu kesaksiannya. Kita akan melanjutkan ke doa syafaat. Sebelum kita melanjutkan doa syafaat, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu semua, Tuhan tua itu adalah anugerah. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa oh wis tua ora iso apa-apa, jangan. Kita harus tetap pede, kita harus tetap berkarya, kita tetap harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga harus tetap
jadi contoh yang baik bagi anak-anak muda yang ada di sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan dengan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Suryadi. Monggo Pak Suryadi. Baik Ibu Ida, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan puji syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan telah mengundang bersama kami saudara kami Febrian Eko Sandi Nugroho yang telah membawakan firman Tuhan dengan baik dan kami mengerti mengenai doa di saat kami berada di dalam usia lanjut ini. Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami berdoa untuk khususnya wabah COVID-19 yang pada saat ini belum terasa menurun dan bahkan di beberapa tempat dirasakan kenaikan. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas usaha pemerintah yang telah menghadirkan vaksinasi buat kami semua dan juga sekarang sudah menginjak kepada generasi-generasi yang lebih muda. Tuhan tolonglah kiranya usaha pemerintah ini Tuhan berkati agar supaya pandemi ini dapat segera berakhir di negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk usaha pemerintah di dalam menangani bencana alam yang silih berganti, dari gempa bumi, dari tanah longsor, dari berbagai-bagai hal. Bapa, tolonglah, berilah kesabaran dan kemampuan pemerintah di dalam menangani bencana alam ini. Dan terlebih dampak ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi ini. Begitu besar keperluan pemerintah akan dana keuangan. Tolonglah Bapak supaya semua ini dapat teratasi oleh pemerintahan kami. Tuhan, untuk gereja kami telah Tuhan pimpin dan telah dengan baik mendampingi kami ibadah keluarga, ibadah yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta kami. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan yang telah diatur oleh gereja kami untuk komisi-komisi, untuk wilayah-wilayah. Para pengurus baru nanti juga dapat memimpin bagian masing-masing, memberikan contoh teladan dan menjadi saluran berkat, menjadi komunikasi antara kami jemaat dengan gereja dan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit dan dalam masa penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rina Trisna yang pada saat ini sedang sakit kaki dan tangannya. Kami berdoa untuk penyembuhan Ibu Hartati Soekarno. Kami berdoa untuk Ibu Rita Anggraini.
Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyono. Kami berdoa untuk penyembuhan Bapak Wilson Hutapea, Bapak Darmawan, Ibu Amelia, Ibu Melva, Bapak Niko, dan Ibu Nurlian. Berkati kiranya Tuhan berkat obat-obatan maupun usaha-usaha yang dilakukan untuk penyembuhan Bapak Ibu rekan-rekan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada beberapa saat yang lalu, mulai tanggal 9 Mei sampai tanggal 12 Juni, itu telah berulang tahun. Tuhan terima kasih, Tuhan ya bertambah usia, bertambah sejahtera, dan tambah tekun melayani Tuhan. Khususnya untuk Ibu Esther Margono, Bapak Winoto, Bapak Sugeng Andrianto, Ibu Ruspita Hutagalung, Ibu Peli Paat, dan Ibu Eti atau Ibu Tati Mulyadi, dan juga Ibu Sumiati Sutiono. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, sehingga damai sejahtera dengan adanya bertambah usia ini. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang pada saat ini sedang ujian kenaikan kelas atau ujian akhir ataupun juga mencari pekerjaan. Kami mohon tuntunan Tuhan supaya anak-anak kami dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan juga mendapatkan hal yang terbaik yang mereka inginkan. Tuhan, itulah doa dan juga ucapan syukur kami yang kami alaskan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dilanjut doa penutup dan berkat oleh Mas Andi, pembawa firman. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Ida. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami dalam usia senja kami, bagaimana kami sudah menghadapi kehidupan, bagaimana kami sudah menjalani hari-hari, bukan dengan rasa yang kurang, tetapi dengan kebersyukuran yang tiada henti. Dari sini kami sadar Tuhan, bahwasanya berkat-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami, dan selalu melimpah-limpah terhadap kami, baik dalam kondisi saat ini maupun nanti. Dan pada sore menjelang malam ini Tuhan, kami telah sudahi persekutuan Komisi Usia Lanjut kami sudah senang bertemu dengan teman-teman kami, meskipun jauh, tetapi Engkau dapat memberikan senyum-senyum dari wajah-wajah teman-teman yang sudah lama tidak kami jumpai ini. Dan dari sini kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Kami akan bertemu dengan anak, bertemu dengan cucu, atau kami yang akan istirahat. Tuhan menyertai kami setiap langkah kami. Tuhan berkati kami, karena tangan-Mu dan kasih-Mu selalu ada pada diri kami, dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Mas Sandi. Sama Pak, terima kasih juga. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu Bu semuanya. Ida, silahkan Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida belum selesai. Belum di-mute lagi kali, Bu. Bapak Ibu, masih ada satu acara lagi, yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus. Silakan yang mau menyampaikan, mungkin Pak Hasibuan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Sandi yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan Komisi Usia Lanjut GKI Serpong pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat meresap dan tinggal di dalam hati setiap anggota Komisi Usia Lanjut dan menjadi pedoman di dalam hidupnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena usia lanjut adalah anugerah dari Tuhan, benar. Karena memang tidak semua orang diberi Tuhan usia lanjut. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu anggota KUL GKI Serpong yang bergabung pada malam hari ini, bersyukur kepada Tuhan sebagai pengucapan syukur kita karena kita diberi Tuhan usia yang lanjut sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selanjutnya. Demikian juga kami mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri persekutuan malam hari ini. Biarlah untuk hari-hari ke depannya juga kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berbakti dan bersekutu kembali pada bulan mendatang, yaitu pada hari Sabtu minggu kedua bulan Juni. Pengumuman selanjutnya pada tanggal 13 hari Minggu besok akan dilakukan pelantikan pengurus baru. Komisi Usia Lanjut GKI Serpong akan mengalami pergantian pengurus, yaitu dari kami sebagai Ketua Bapak Hasibuan dan juga sebagai sekretarisnya Bu Anit dan Bendahara Bu Endah dan tentunya yang lain-lain juga. Tapi untuk setelah terjadi pelantikan besok, semua kepengurusan akan dilanjutkan oleh Ibu Susi sebagai ketua baru yang akan dilantik besok, dan juga sekretarisnya Pak Heru Sewowo dan Ibu Endah tetap menjadi bendahara. Semoga sesudah pelantikan besok, kegiatan Komisi Usia Lanjut berlangsung dengan baik di bawah tuntunan dan pimpinan Ibu Susi CS. Biarlah Komisi Usia Lanjut GKI Serpong diberkati Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Demikian juga untuk pengumuman selanjutnya, bagaimana Komisi Usia Lanjut Kelasis meminta kita untuk mengikuti rapat, ternyata rapatnya tidak diikuti oleh biasanya diwakili 5 orang, tapi ternyata rapat yang akan diadakan pada tanggal 17 nanti hanya rapat khusus, jadi hanya diwakili 1 orang, yaitu ketua dari masing-masing gereja yang di Kelasis Jakarta 2. Jadi untuk itu biarlah Bu Susi nanti menyiapkan diri untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Dan juga untuk selanjutnya kita akan tetap bersekutu setiap saat dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih untuk Mas Sandi yang telah menyampaikan firman, biar cepat dapat jodoh dan juga dapat penempatan sebagai pendeta. Demikianlah pengumuman kita untuk malam hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Bapak Ibu, dengan Bu Susi, mungkin masih ada pengumuman tambahan, Bu? Sepertinya ada Bapak yang baru hadir. Oh, monggo. Ini ya Bu Iya, Anit. tadi ya. Pak Yusak, Bapak Ibu. Pak Yusak Haryoto Rasman.
Iya. Bisa memperkenalkan diri dulu. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Saya baru pertama kali bergabung setelah saya baca saya dari wilayah Suradita ini. Oh. Ya, Bu Titi Utapea. Oh iya. Malam Pak, terima kasih untuk kehadirannya Pak. Terima kasih atas diterimanya ikut bergabung. Mudah-mudahan yang akan datang bisa juga hadir gitu ya. Iya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Sekali lagi, oh Yusak Arjot Rasman. Harjanto Rasman, iya. Selamat Harjanto. Haryoto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Mas Andi, terima kasih ya. Kita sambut dulu, tetapi proses kasih Terima kasih. Baik, selamat datang Pak Yusak. Semoga untuk persekutuan yang akan datang boleh hadir kembali dan bertemu kembali. Ada lagi Bu Susi mungkin tambahannya? Bu Susi? Belum di-mute, Bu. Petugas mohon tinggal dulu setelah semua mundur dari Zoom supaya kita bisa evaluasi. Oh, baik. Bapak Ibu terkasih, dengan Ketua jangan pergi dulu. Ya, dengan selesainya penyampaian perkenalan oleh Bapak Yusak tadi, maka persekutuan kita malam hari ini telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang terkait dengan penugasan malam hari ini,